Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah di minggu hari ini saya kedatangan tamu nih di rumah saya, Mas Aufar Fazlul Hadi. Terima kasih sudah diundang Bu Tika ke sini. Masya Allah, tadi udah sarapan bareng ya. Oh, iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol, diskusi bareng. Nah, di serial sebelumnya kita banyak bicara mengenai zakat. Untuk di edisi bincang kita siang hari ini kita akan bicara mengenai wakaf. Karena memang waktunya sangat singkat banget ya, sehingga kita perlu mengerucutkan topik apa nih yang menarik untuk kita diskusikan. Nah, karena Mas Aufar ini backgroundnya adalah studi di accountant Manchester, khususnya akuntansi wakaf. Dan karena itu nanti kita akan banyak gali lagi hal-hal yang penting dan menarik terkait dengan pencatatan keuangan, tentunya di bidang wakaf. Nah, yang akan kita diskusikan tentu yang pertama adalah kita review ya, kita reminder sekali lagi apa sih wakaf itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, karena tumbuh kembangnya wakaf itu pasti tergantung dengan kinerja nazir atau lembaga pengelola wakaf. Nah, ada banyak hal topik yang itu terkait dengan kinerja nazir. Satu hal yang akan kita bahas adalah khusus terkait dengan pencatatan keuangan atau penyusunan laporan keuangan. Seberapa penting penyusunan laporan keuangan bagi nazir? Dan yang terakhir, karena di Indonesia sudah jelas ada ketentuan harus mengacu pada PSAK 112, maka nanti kita akan bahas juga seberapa penting laporan keuangan atau pencatatan keuangan bagi nazir berbasis PSAK 112. Apa yang harus diperhatikan di dalam PSAK 112 yang mungkin itu bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian yang aktivitas sehari-harinya ternyata akan menjadi bagian dari kenaziran. Oke, kita mulai yang pertama. Kita reminder lagi soal apa itu wakaf. Saya sedang memegang buku hukum perwakafan di Indonesia oleh Profesor Hak ya. Saya dihadiahi oleh beliau sehingga saya bisa betul dan setiap hari saya sering sekali membaca buku ini dari awal sampai akhir. Dan di halaman pertama saya langsung saja mengacu pada definisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Jadi wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk kesejahteraan umum menurut syariat. Jadi intinya wakaf itu adalah sebagian harta yang diserahkan oleh wakif, wakif itu pemberi wakaf, kepada nazir, nazir itu pengelola wakaf, yang harus dijaga utuh nilai pokoknya dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat. Nah, itu ya arti dari wakaf. Nah, kemudian kita masuk poin yang kedua. Kita bicara mengenai tentu yang penting sekali adalah kinerja nazir. Nah, bagaimana kinerja nazir ini bisa baik atau tidak, maka tergantung pada seberapa bagus, seberapa baik pencatatan keuangan di dalam nazir. Nah, langsung saja saya tanya ke Mas Aufar, apa sih urgensinya penyusunan laporan keuangan atau pencatatan keuangan bagi nazir? Oke, terima kasih Bu. Jadi begini ya Bu, kalau pencatatan keuangan bagi nazir itu bisa dikatakan itu daruriyatnya Bu. Itu ya, sangat-sangat penting. Kenapa? Mungkin tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit ya mengenai pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, pertanggungjawaban kita sama wakif. Apa sih yang kita lakukan selama satu tahun belakangan ini? Kan? Tapi sebenarnya laporan keuangan itu nggak cuma itu saja loh. Nah, laporan keuangan itu juga mencerminkan berapa sih aset kelolaannya nazir. Nah, terus berapa sih return yang kalau seandainya aset kelolaannya besar tapi returnnya kecil kan sama aja ya Bu. Nah, terus laporan keuangan ini dia juga mencerminkan predictive value. Ya, jadi kira-kira dengan aset yang ada ini apa sih yang bisa diharapkan oleh stakeholder terhadap nazir tersebut? Karena gini Bu ya, kalau memang bisa sharing-sharing, kalau seandainya bentuknya hanya laporan seperti biasa yang nazir buat pada umumnya sebelum menerapkan PSAK ini, itu kan hanya seperti laporan pertanggungjawaban saja LPJ biasa gitu kan Bu. Nah, padahal yang lebih penting adalah apa yang harus dilakukan oleh nazir, berapakah sumber dayanya, itu yang akan menarik
calon-calon wakif untuk berwakaf kepada nazir itu sendiri, Bu. Masya Allah. Jadi bukan hanya pelaporan ke wakif yang sudah ada, tapi bagaimana nyari yang baru. Betul. Oke, jadi ada 3 hal yang saya tangkap dari Mas Alvar ya. Apa sih urgensinya laporan keuangan bagi nazir? 1, tidak hanya kemudian mencatat lalu dan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban ke wakif ya. Tentu itu manfaat yang pertama, gitu ya, sebagai bentuk akuntabilitas, pertanggungjawaban nazir. Tapi yang penting lagi adalah poin yang kedua, yaitu adalah sebagai predictive value ya. Kemudian dengan mengetahui resources yang ada, berapa aset kelola wakaf, maka nanti next-nya itu harus seperti apa nih nazir ke depan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentunya sebagai tools atau alat yang efektif untuk kemudian menggali lebih banyak lagi dana kelola wakaf dari calon-calon wakif berikutnya. Jadi sebenarnya itulah substansi atau secara filosofi ya urgensi dari laporan keuangan bagi nazir. Nah, di Indonesia tadi saya sudah singgung PSAK 112 itu mengatur tentang akuntansi wakaf. Nah, mau tidak mau seluruh nazir harus berpedoman atau berpegangan pada aturan tersebut. Nah, Mas Alvar mungkin bisa memberikan secara singkat dulu di awal apa pentingnya laporan keuangan itu berbasis PSAK 112. Kalau misalnya laporan keuangan itu kita samakan seperti lembaga-lembaga sosial pada umumnya, apakah itu salah? Kenapa? Apa yang membedakannya dengan laporan keuangan yang berbasis PSAK tersebut? Oke, terima kasih Bu Tika. Jadi gini ya, kalau memang bisa saya jabarkan sedikit, kenapa transaksi wakaf ini berbeda? Nah, jadi dalam transaksi wakaf ini kan dia itu ada 2 hal yang digabungkan jadi satu. Yang pertama adalah sosial, yang kedua adalah bisnis, Bu. Jadi mau nggak mau nih dua-duanya ini harus digabungkan jadi satu supaya nanti lebih produktif, kan gitu ya. Itu yang pertama. Sehingga laporannya, kan laporan keuangan itu biasanya ada 2 itu, untuk bisnis sama untuk nirlaba. Mau nggak mau kalau seandainya bisnisnya dikombine, nah laporannya juga harus baru dong. Nah, harus memuat standar yang baru. Nah, terus apakah salah kita nyusun laporan keuangan yang seperti ya yang memang sudah disusun sebelum-sebelumnya? Bukan salah, tapi akan membingungkan pembaca. Kalau seandainya nih nazir ada nyusun laporan format sendiri, nazir B format sendiri, C format sendiri, kan bingung nanti. Terus tidak ada comparability-nya, Bu. Tidak bisa di-compare. Jadi untuk mengukur ini nazir A ini bagus, nazir B kurang bagus, gimana kalau orang formatnya beda-beda? Nah, itu. Jadi ada asas yang pertama namanya comparability. Nah, terus asas yang kedua itu dia harus verifiability. Jadi PSAK 112 itu mengharuskan setiap pencatatannya harus disesuaikan dengan bukti, dapat diverifikasi. Gampangnya begitu. Tapi mungkin gini juga, Bu ya. Laporan keuangan itu sebenarnya bukan hanya keuangan doang, Bu. Ada aspek-aspek kualitatifnya. Sebenarnya itu ada gitu. Nah, aspek kualitatifnya itu seperti apa? Yang pertama, laporan keuangan itu harus relevan, Bu. Jadi, relevan ini seperti apa? Bahwa nilai yang tercantum dalam laporan keuangan itu adalah nilai yang sekarang. Ibaratnya bukan nilai sesuai, misalnya gini, kita beli rumah, dapat wakaf rumah itu, atau tanah ya, itu 5 tahun yang lalu. Nah, nilai 5 tahun lalu itu dibawa sekarang nggak cocok, Bu. Nah, sehingga harus disesuaikan. Itulah kenapa laporan tersebut harus relevan. Nah, terus yang kedua, itu dia harus factual representation. Artinya, laporan keuangan ini harus merepresentasikan entitas yang dinaunginya. Entitas ini maksudnya nazir ya. Nah, artinya laporan keuangan itu harus bebas dari error. Terus dia harus komplit ya, harus lengkap. Jadi laporan keuangan wakaf itu ada 5. Ada neraca atau laporan posisi keuangan, ada laporan aktivitas, ada laporan rincian aset wakaf, ada laporan arus kas, sama satu lagi nih catatan atas laporan keuangan. 5-5-nya ini harus lengkap, Bu. Nggak boleh salah satunya ini kurang. Nah, aspek kualitatifnya itu menekankan pada kelengkapan laporan ini. Nah, terus dalam penyusunan laporan keuangan itu juga harus netral ya, Bu. Artinya kita nggak boleh memihak kepada satu pihak. Misalnya kita memihak ke wakif A, itu nggak boleh. Jadi kita harus netral supaya memang ini kan hartanya harta umat itu. Pertanggungjawaban kita itu bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah. Gitu. Terus tadi udah berapa nih?
tadi apa sih? Comparability, terus verifiability, terus faithful representation, terus satu lagi ini understandability, bahwa laporan itu harus mudah dipahami. Kenapa harus pakai PSAK 112? Karena orang sudah diwajibkan untuk mempelajari ini, Bu. Nah, kalau nanti Nazir nyusun format yang berbeda, lah nanti kan orang nggak paham, Bu, sama maunya dia itu seperti apa. Iya, iya. Oke, ya. Ya, karena saya bukan background accounting, jadi saya sebenarnya wajib tahu karena saya pun terlibat di dalam penelitian research Erlangga ya untuk melakukan riset Erlangga. Nah, singkatnya, kenapa kok harus based on PSAK 112 ya supaya bisa memenuhi ketiga aspek itu tadi ya, comparability, verifiability, dan yang terakhir tadi apa? Atau apa? Understandability, agar menjadi standar juga antara satu Nazir dengan Nazir yang lain. Nah, terakhir ya, Mas Alfa, jadi hal-hal apa, poin-poin apa ya yang ada di dalam PSAK 112 yang wajib diketahui atau wajib dimengerti atau dipahami oleh Nazir? Singkat aja Mas Alfa. Jadi gini, Bu ya, tadi mungkin sudah saya singgung sedikit bahwa laporan keuangan Nazir itu harus ada 5 tadi. Nah, mungkin ini saya merincikan 5 ini maksudnya apa? Yang pertama, ini kan laporan posisi keuangan atau dulu kita nyebutnya neraca ini. Nah, laporan posisi keuangan ini mencerminkan berapakah aset kelolaan Nazir, berapakah utangnya kalau ada utang, terus berapakah wakaf yang sudah masuk ke Nazir. Ya, baik itu wakaf permanen maupun temporer nanti tercermin di sini. Nah, yang kedua itu namanya laporan aktivitas. Artinya aset yang dimiliki oleh Nazir ini sudah diapain aja. Nazir ini sudah melakukan apa aja dalam satu periode pelaporan itu. Mungkin sudah diproduktifkan sehingga muncullah hasilnya. Nah, hasilnya ini berapa? Terus dia kan untuk aktivitas operasionalnya dia butuh beban operasional. Nah, beban operasionalnya berapa? Artinya kalau mau diukur pakai rasio-rasio itu di laporan ini, Bu. Kedua laporan ini yang biasa dirasio-rasioin untuk mengukur kinerja gitu. Nah, contoh. Misalnya Nazir punya aset kelolaan 1 miliar. Tapi ternyata hasilnya itu cuma 1 juta, Bu. Hasil yang bisa dibagi. Kan berarti kan kita mikir ini Nazir ngapain aja ya, dia punya aset kelolaannya besar tapi kok hasilnya dikit. Berarti kinerja Nazir ini tidak maksimal. Gitu. Nah, yang ketiga ada namanya laporan rincian aset wakaf. Laporan rincian aset wakaf ini memuat ini, Bu, misalnya nih aset wakaf tanah. Tapi kan tanah apa aja nih? Kan gitu, Bu ya. Terus aset wakaf rumah. Tapi rumahnya apa ya? Itu rinciannya. Nah, formatnya itu nanti ada rincian aset wakaf di awal tahun sama penambahannya. Nanti baru ketemu aset yang akhir gitu. Nanti di compare kan. Terus yang keempat ini ada namanya laporan arus kas. Laporan arus kas itu singkat ceritanya dia mengandung 3 aspek ya. Yang pertama aspek operasional, yang kedua itu ada aspek pendanaan, dan yang ketiga ada aspek namanya investasi. Nah, memang namanya juga laporan arus kas ya. Berarti yang tercermin di sini hanya aktivitas masuk keluarnya kas. Nah, singkat ceritanya kalau operasional itu berarti yang berkaitan sama operasional Nazir. Bayar gaji, dapat wakaf dan sebagainya. Kalau aktivitas pendanaan ini, kira-kira Nazir dapat utang nggak? Kan bisa jadi Nazir ini kan sebagai aset manajemen ya, dia punya bisnis, terus dana wakafnya kurang sehingga dia harus mendapatkan pinjaman dari luar untuk menjalankan ini. Nah itu masuk ke aspek pendanaan, termasuk bayar utangnya juga masuk ke aspek pendanaan. Nah aspek yang ketiga ini adalah aspek investasi. Nah ini yang penting, Bu, dia kan punya uang ya, wakaf uang nih misalnya. Wakaf uang ini berapa besar yang diinvestasikan? Nah, nanti tercermin tuh kalau seandainya wakaf uangnya 10 juta tapi cuma disimpan di bank doang kan nggak lucu, Bu ya? Iya. Oke. Wah, alhamdulillah, alamin. Ini menarik kali ya. Satu lagi lupa, Bu. Satu lagi ya. Satu ini mungkin yang terpenting nih kayaknya. Ya. Satu lagi. Maaf ya, ini soundtracknya ada suara kucing biasa di rumah. Satu lagi itu namanya catatan atas laporan keuangan atau namanya CALK. CALK. CALK ini memuat penjelasan dari keempat ini, Bu. Karena kan ini hanya bentuk nominal doang nih. Nggak semua orang bisa baca. Nah, penjelasan untuk masing-masing itu ada di CALK. Tidak kalah penting ya, item terakhir yang tidak kalah penting menyertai di
apa yang harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan oleh nazir gitu ya. Menarik banget saya rasa dan penting sekali gitu ya, apa yang kita bahas hari ini walaupun sangat singkat, dan tentu diskusi kali ini akan terus berkembang ya. Ini baru satu topik aja loh yang kita bahas terkait dengan pewakafan atau kenaziran. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang lain, bagi nanti ada hal-hal yang dirasa perlu untuk kita diskusikan lebih lanjut di sesi akhir YouTube ini, nanti ada ini ya, nomor WA yang bisa dicatat, kemudian nanti korespondensi dengan kita. Dan juga karena saya juga harus memperkenalkan nih Universitas Airlangga sebagai nazir, maka di akhir monggo Bapak Ibu teman-teman, kalau kita ingin banyak bicara mengenai wakaf, karena wakaf ini adalah satu-satunya dalam Islam yang menjadi sedekah jariah, dan saya juga mengajak untuk kita semua meningkatkan literasi dengan wakaf dan semakin mendorong semangat kita untuk berwakaf, karena wakaf itu juga menjadi instrumen ekonomi yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian kita. Itu saya rasa Mas Alfred, terima kasih sekali waktunya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa mencerahkan, dan apabila ada yang kurang dari kita mohon dimaafkan. Dan ini karena mumpung masih edisi lebaran ya, kami berdua juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.